Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3881. Nelly Patlow menutupi wajahnya saat dia berdiri di samping Gael Patlow. Kamu sebaiknya tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, Harvey York. Kami sudah melepaskanmu demi Nona Cobb. Kami memberi Anda jalan keluar sekarang. Beraninya kau masih meminta lebih. Kamu tidak akan menyukainya jika kita benar-benar saling melawan. Nelly dipenuhi dengan kebencian. Harvey tidak hanya terus tidak menghormatinya. Dia bahkan berhasil lolos tanpa hukuman sambil menamparnya tanpa henti. Untuk wanita sombong seperti Nelly, ini tidak bisa diterima. Setelah melihat Harvey nekat menantang Gael, Nelly akhirnya tak bisa lagi menahan perasaannya. Dia paling benci melihat pria seperti Harvey. Dia percaya Harvey hanya menggunakan otoritas Katie Cobb untuk pamer. Dalam benak Nelly, Harvey bukanlah tandingan orang seperti Gael. Dia yakin Harvey akan mati 1000 kali jika dia tidak berhubungan dengan Katie. Kau ingin aku berhenti? Harvey tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa Nelly hanya penuh dengan dirinya sendiri. Nelly tertawa kecil. Tentu saja, Anda lebih baik berhenti memamerkan kekuatan orang lain pada saat ini. Apakah kamu pikir kamu benar-benar pria Katie? Apakah Anda pikir Anda adalah menantu keluarga Cobb atau semacamnya? Bahkan jika memang begitu, seberapa mengesankan pria simpanan itu sebenarnya? Nelly tampak pahit. Seolah-olah dia sedang memberikan pengingat yang ramah. Apakah kamu tidak mengerti seberapa mampu kamu sebenarnya? Harvey tidak mau repot mendengarkan omelan Nelly lebih lama lagi. Cukup. Berhenti menyalak. Kamu sangat berisik. Kamu. Nelly sangat marah hingga hampir muntah darah setelah dipotong secara tiba-tiba. Kemudian, Harvey dengan tenang melirik Gael. Patahkan kedua lenganmu. Dan kita anggap impas, kata Harvey dingin. Mata Katie berbinar tanpa dia berkata apa-apa ketika dia mendengar kata-kata itu. Julian York dan Irene Johnson menunjukkan tatapan dingin. Karena Sir York menginginkan kedua tangan, dia pasti tidak akan menerima kurang dari itu. Lagi pula, dia pria yang memegang kata-katanya. Kamu gila, Harvey. Gael memelototi Harvey dengan dingin. Kamu pikir kamu mengesankan hanya karena kamu berhasil menyelamatkan Dean Cobb. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan jika kita benar-benar bertarung. Gael kaget Harvey berhasil mengembalikan Dean ke keadaan normal. Namun setelah berbicara dengan ayahnya, mereka menyimpulkan bahwa ini hanyalah taktik Dean. Itulah mengapa dia percaya bahwa Harvey sebenarnya tidak berbakat dan bahwa dia hanyalah kedok yang dibuat oleh Dean. Jika bukan itu masalahnya, namanya akan bergema di seluruh dunia karena telah menyelamatkan Dean saat itu. Mengapa dia bahkan berhati-hati seperti ini? Di mata Gael, Harvey hanyalah seorang bajingan yang suka mencuri pujian dari orang lain. Gael percaya dia bisa menginjak 100 orang seperti ini jika dia mau. Bagus. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan, jawab Harvey. Kamu yang meminta. Kamu ingin mendatangiku. Atau kamu ingin aku yang melakukan langkah pertama? Gael tertawa dingin sebelum dia meraung dan menerkam di depan. Dia mengira Harvey pasti menginginkan kematian karena terus-menerus menantangnya. Nelly dan yang lainnya menunjukkan ekspresi menyedihkan saat mereka melihat Harvey. Orang ini pasti sudah mati. Bab 3882. Ledakan. Gael Patlow juga anggota Aliansi Seni Bela Diri. Gurunya berasal dari Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Dan ayahnya adalah wakil pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn. Tidak hanya keluarganya yang sangat berpengetahuan dalam seni bela diri,
Tetapi dia juga pria yang sangat berbakat. Begitu dia mendekati Harvey York, dia langsung melontarkan pukulan yang sangat menakutkan dan sengit. Rasa malu yang dia alami karena Katie Cobb semuanya diubah menjadi energi yang dia curahkan kepada Harvey. Menurut penilaiannya, dia yakin bahwa setiap tulang Harvey akan hancur. Bahkan jika dia tidak mati karena pukulan itu. Matilah. Gael tertawa terbahak-bahak ketika dia menerkam ke depan dengan kecepatan kilat. Pukulannya saja bisa membunuh banteng. Nelly Patlow dan yang lainnya beranggapan Harvey sangat ketakutan. Anda lihat itu. Mas Cobb, ini adalah pria yang kamu pilih. Ini adalah menantu keluarga Cobb. Selain lidah yang tajam, apalagi yang bisa dilakukan pria ini? Dia hanya akan berlutut di depan seorang ahli seperti Tuan Muda Patlow. Nelly menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya di depan Katie. Rainbell dan para perawat cantik menunjukkan ekspresi lucu. Dengan sabar menunggu Harvey membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Mereka tidak dapat memahami mengapa seseorang memutuskan untuk melawan seseorang seperti Gael. Mereka percaya bahwa Harvey hanya meminta untuk menemui ajal pada saat ini. Tampar-tampar, tampar-tampar. Serangkaian tamparan bergema sebelum teriakan keras terdengar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Ketika selesai, semua orang menjadi lamban setelah melihat pemandangan di depan mereka. Gael terbaring di tanah sementara tubuhnya terus berkedut. Dia benar-benar berlumuran darah ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Lengannya patah menjadi dua sementara kaki Harvey sudah berada di atas kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Nelly dan yang lainnya terkejut. Yang disebut ahli di sekitar Gael mau tidak mau mengedipkan mata mereka. Gael yang sangat kuat di mata mereka. Namun langsung lumpuh sebelum dia diinjak seperti anjing mati. Dia tidak punya kekuatan yang tersisa untuk melakukan apapun selain berteriak pada saat itu. Pria yang mereka pandang rendah dengan kejam menginjak wajah Gael seperti pemenang sejati. Semuanya terasa seperti mimpi. Bahkan film tidak akan memiliki plot seperti ini. Lagi pula, ini tidak masuk akal. Harvey hanya turis, kan? Bukankah dia hanya orang yang berpura-pura untuk Dean Cobb? Bukankah dia hanya orang simpanan yang memamerkan otoritas Katie? Bagaimana dia bahkan menang di tempat pertama? Nelly tercengang saat melihat Harvey. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan benar-benar terjadi. Bahkan Gael sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi orang lain. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di wajahnya sebelum lengannya patah menjadi dua. Wajahnya bengkak seperti babi ketika dia menyadari bahwa dia lumpuh di tanah. Apa pendapat Anda tentang pria saya sekarang, Tuan Muda Patlow? Kata-kata Katie melengking. Dia bahkan tidak benar-benar bertarung. Tapi kamu sudah selesai. Bab 3883. Wajah Gael Patlow menjadi gelap dalam sekejap. Saya Gael Patlow. Saya milik Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn. Guruku adalah wakil pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Kamu akan mati karena melakukan ini padaku. Kamu akan membayar. Gael berbicara ketika dia terbaring di tanah. Lumpuh. Bam. Minggir. Harvey York langsung menendang Gael ke samping. Tubuhnya terbang tepat ke dinding sebelum dia pingsan dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Saya juga tidak peduli kekuatan apa yang Anda miliki. Harvey melangkah maju sebelum menepuk wajah pucat Gael. Aku memberimu satu kesempatan. Tangguhkan bisnis. Jika aku mengetahui bahwa kamu di sini menipu uang lagi, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Nelly Patlow dan yang lainnya benar-benar diabaikan. Harvey menendang para murid ke samping sebelum masuk ke mobil Katie Cobb sambil menjaga keamanan Ellen Moreno. Kemudian,
Katie pergi ke rumah sakit atas nama keluarganya. Setelah mengirim Ellen ke ruang gawat darurat, semua orang menghela napas lega. Terima kasih atas segalanya hari ini, Sir York. Aku mendengar tentang semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Ellen jika bukan karena kamu. Saat Harvey berada di area istirahat, Katie berjalan ke arahnya dengan sepatu hak tinggi dan duduk di sofa yang berada di sampingnya sebelum menyerahkan sebotol air. Lagi pula kita saling kenal. Saya hanya melakukan bagian saya. Harvey mengangkat bahu sebelum mengerutkan kening. Karena itu, aku cukup yakin kamu adalah target malam ini. Kamu sebaiknya berhati-hati. Aku cukup yakin kamu benar. Jawab Katie dengan nada dingin. Saya mendapatkan kembali utangnya dan mendapatkan kembali beberapa aset yang hilang dari rumah kepala. Dengan sedikit waktu lagi, saya bisa mengubah bisnis rumah kepala menjadi untung lagi. Berita tentang pemulihan kakekku telah menyebar juga. Itu sebabnya rumah kedua dan ketiga takut pada kita. Mereka takut kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mengendalikan seluruh keluarga begitu kita bangkit kembali. Aku tidak punya banyak kelemahan. Tapi Ellen salah satunya. Wajar bagi mereka untuk mengejarnya. Harvey memikirkan situasinya sejenak. Jess Lee adalah orang yang melakukan ini. Jess adalah saudara angkat Eden Cobb. Dia dari rumah ketiga. Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan slide ini berjalan tanpa melakukan apapun. Aku akan membuat rumah ketiga membayar untuk ini. Karena saya akan berada di sini untuk sementara waktu. Anda dapat menghubungi saya untuk meminta bantuan jika Anda membutuhkannya. Jawab Harvey dengan bercanda. Aku menantu keluargamu. Kan? Itu wajar saja. Mata Katie berbinar sebelum dia menunjukkan senyum tipis. Apakah kamu benar-benar tertarik? Aku benar-benar akan berkomitmen padamu jika itu masalahnya. Kamu akan memiliki kendali penuh atas keluarga jika kamu mau. Saya jamin itu. Aku hanya akan fokus pada suami dan anak-anakku tersayang setelah itu. Uk-uk-uk. Harvey dengan canggung terbatuk bahkan sebelum Katie selesai berbicara. Saya hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena itu, aku akan melakukan apa saja untuk membantu jika kamu membutuhkanku. Bab 3884. Katie Cobb menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya sebelum dia tersenyum lagi. Aku tidak percaya ketika orang mengatakan kamu brengsek. Sekarang, aku cukup yakin bahwa kamu persis seperti itu. Kamu akan pergi begitu kamu selesai bermain. Kamu benar-benar membuat putus asa. Mulut Harvey York berkedut. Dia tidak tahu harus berkata apa terhadap rayuan tanpa henti Katie. Lagi pula, hal yang selalu paling sulit adalah untuk menerima anugerah kecantikan. Harvey tidak akan berani menentang cinta orang yang begitu mendominasi. Harvey tidak punya pilihan lain selain mengubah topik pembicaraan. Menilai dari percakapan antara kamu dan Gael Patlow, keluargamu pasti sedang dalam masalah besar saat ini. Selain keluarga Kerajaan Laut Selatan, 3 keluarga besar memiliki latar belakang yang paling luar biasa. Katie tidak berniat menyembunyikan apapun dari Harvey. Selain itu, aliansi seni bela diri yang tinggi dan perkasa, keluarga peringkat pertama dan kedua, bersama dengan beberapa kekuatan kecil di sini, telah menyebabkan kekacauan di negara ini. Sekitar 1 dekade yang lalu, keluarga Cobb, keluarga Moreno, dan keluarga Lee membuat perjanjian dan menstabilkan situasi negara. Pasukan lain terus-menerus menargetkan kami karena ini. Keluarga kerajaan, di sisi lain, telah mengambil kendali di belakang layar. Selama keluarga berdiri, keluarga kerajaan akan tetap sama. Selama keluarga menjadi sasaran, kepentingan keluarga kerajaan tidak akan pernah terancam. Tapi begitu kakekku menjadi dewa perang, semuanya berbeda. Harvey mengerutkan kening. Karena supremasi keluargamu. Sesuatu seperti itu, kata Katie setelah menghela nafas.
Dapat dikatakan, kami tidak merasakan bahaya apapun saat itu. Kami percaya wajar saja bagi kami untuk menekan keluarga Moreno dan keluarga Lee dengan God of War kami. Otoritas kami hampir setara dengan keluarga kerajaan saat itu. Namun, kemakmuran mengarah pada penurunan. Saat kakek saya diracuni, keluarga Kop mengalami perubahan besar. Tanpa dukungan God of War, keluarga kami mengalami penurunan yang stabil dengan keluarga Moreno, keluarga Lee, dan serangan konstan keluarga kerajaan. Jika bukan karena bantuanmu di Hong Kong dan Las Vegas, keluargaku akan tamat tanpa kebangkitan kakekku. Bisa dikatakan, pemerintahan kita juga tidak bertahan lama. Setelah Julio Garcia mengalahkan kakek saya, keluarga mulai berbeda pendapat. Saya percaya bahwa keluarga Kop harus tetap mempertahankan kejayaan keluarga besar seperti dulu. Tapi rumah kedua dan ketiga berpikir bahwa keluarga itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka percaya bahwa ada hal-hal yang harus kita berikan demi diri kita sendiri. Ini adalah alasan utama konflik keluarga. Harvey tersenyum sambil menggosok pelipisnya. Kelihatannya cukup membingungkan. Tapi mungkin tidak seperti itu sama sekali. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dua rumah lain dan mengintegrasikan aset mereka dengan milikmu, kamu masih dapat mempertahankan kejayaan keluarga seperti sebelumnya dengan bantuan kakekmu. Katie menghela napas. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kabar telah menyebar tentang pemulihan kakek saya dan bahwa dia membutuhkan setidaknya 6 bulan baginya untuk kembali ke jalurnya. Mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menjatuhkanku saat ini terjadi. Kamu sudah kehabisan trik? Tanya Harvey sambil tersenyum. Tentu saja. Saya mencoba mencari suami yang kuat di sini. Katie balas tersenyum. Gael benar. Kamu berada dalam masalah besar jika orang tahu kamu adalah suami saya. Jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan tempat ini sekarang. Kamu tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Bab 3885. Harvey York menunjukkan ekspresi yang mendalam di wajahnya sebelum dia tertawa kecil. Apakah itu benar-benar buruk? Apakah Anda bahkan tidak cukup percaya diri untuk menahan saya di sini? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin membagi penghasilan Anda dengan saya ketika semuanya sudah siap dan selesai? Bukannya itu buruk. Saya tahu Anda tidak suka membuat diri Anda dalam masalah. Jawab Katie Cobb sambil menatap Harvey. Aku sudah sangat berterima kasih karena kamu merawat luka kakekku. Aku seharusnya tidak meminta bantuan lebih banyak. Ini 3 tiket kelas 1 untuk pesawat besok jam 8 pagi. Aku akan mengundangmu ke sini lagi setelah semuanya beres. Saya akan memastikan untuk memperlakukan Anda dengan baik ketika saatnya tiba. Kemudian, Katie meletakkan surat di depan Harvey dan menatap jauh ke mata Harvey sebelum pergi. Harvey meletakkan tangannya di atas surat itu sambil menunjukkan senyum tipis di belakang punggung Katie. Segalanya menjadi menarik. Saya akan mengunjungi Penatua Kop besok pagi. Jika tidak ada yang terjadi, aku akan kembali setelah itu. Harvey kemudian berbalik dan melangkah keluar dari rumah sakit. Siang hari berikutnya, di villa keluarga Kop, Katie berdiri di depan pintu masuk villa sambil menyipitkan mata ke arah bandara. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, seperti hatinya saat ini. Derungan mesin keras terdengar dari pintu masuk pada saat itu. Pintu pagar langsung terbanting hingga terbuka. Sebuah Land Rover hijau tua memimpin serbuan ke halaman, diikuti oleh beberapa mobil besar. Menghancurkan bunga dan tanaman yang dirawat dengan hati-hati menjadi berkeping-keping. Kemudian, seorang pria dan seorang wanita melompat keluar dari Land Rover dengan selusin orang mengikuti di belakang. Selain mereka, ada juga puluhan pria kuat berjas. Mereka jelas bukan orang biasa. Bahkan sebelum Katie bisa mengatakan apa-apa, pria depan itu menendang pintu villa sebelum dia berteriak.
Cari semuanya. Gali setiap kuburan yang kamu lihat jika perlu. Orang-orang kuat menyerbu masuk ke villa sebelum mereka mulai menghancurkan seluruh tempat. Katie menunjukkan ekspresi dingin sambil memelototi pria itu. Apa artinya ini? Eden, apa hakmu untuk menghancurkan tempatku sepagi ini? Orang yang datang tak lain adalah tuan muda dari rumah ketiga, Eden Cobb sendiri. Katie melihat ke belakang Eden dan juga melihat saudara perempuannya, Valerie Cobb. Selain dua tokoh terkemuka dari rumah ketiga, beberapa tetua keluarga Cobb juga muncul. Para tetua menyilangkan tangan mereka dengan ekspresi sedingin es. Beraninya kamu masih berbicara kepada kami seperti ini. Jalang. Eden dengan marah berjalan ke arah Katie. Dia ingin menamparkan wajahnya. Tetapi dia benar-benar takut dengan dominasinya. Dia hanya bisa menunjuk dan tanpa henti meneriakinya pada saat itu. Bagaimana kamu tidak tahu apa yang terjadi? Kami memberimu segalanya. Namun kamu melakukan ini. Keluarga kami dalam masalah besar karena kamu. Kamu perlu memberi kami penjelasan untuk ini. Bab 3886. Kamu menyinggung Tuan Muda Patlow hanya demi orang asing. Dan kemudian Anda mengatakan dia adalah menantu keluarga yang tinggal. Betapa tidak tahu malunya kamu. Apakah kamu tidak peduli dengan reputasi keluarga? Eden berteriak marah. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita telah menjadi lelucon terbesar Blackburn City? Semua karena kamu. Eden tidak bisa menahan diri untuk bangkit dan menamparkan wajah Katie. Katie tidak bisa bereaksi cukup cepat. Dan segera merasakan sakit yang tajam. Jejak telapak tangan merah terang terlihat jelas di wajahnya yang anggun namun bengkak. Valerie dan beberapa tetua sama sekali tidak menghentikan Eden. Mereka mengungkapkan kegembiraan saat melihat wajah Katie ditampar. Saya bisa menangani masalah saya sendiri. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Katie menahan rasa sakit dan amarah dalam dirinya. Dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu tindakannya pasti akan memberikan rumah kedua dan ketiga alasan untuk mendatanginya. Tetap saja. Dia tidak berpikir bahwa Eden dan yang lainnya akan mengambil tindakan secepat ini. Kami tidak mengajarimu cara melakukan sesuatu. Kami memberitahu Anda apa yang harus dilakukan sekarang. Eden menggertakkan giginya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Keluarga Patlow sudah mendatangi kita pagi ini. Red, wakil pemimpin aliansi seni bela diri kota Blackburn, memimpin sekelompok orang ke sini untuk meminta pernyataan dari kami. Kamu harus bertanggung jawab atas nama seluruh keluarga. Kami belum selesai denganmu sampai kamu melakukannya. Katakan saja pada mereka untuk datang kepadaku. Kalau begitu. Katie meludah. Marah. Apa hubungan rumahmu dengan itu? Apakah kamu masih berbicara kembali? Eden mendidih karena amarah. Karena itu. Keluarga Patlow memotong hak pasokan keluarga kami ke aliansi seni bela diri kota Blackburn. Kami sudah memesan obat senilai ratusan dan jutaan dolar. Pada titik ini, lupakan mengembalikannya. Kami terpaksa meninggalkan barang-barang di gudang sampai mereka membusuk. Apakah kamu berencana untuk membayar kami kembali untuk semua itu? Lagi pula, mereka bilang ini baru permulaan. Jika kita tidak bisa memberi mereka pernyataan yang adil, mereka tidak akan memotong hak suplai kami begitu saja. Apakah menurutmu keluarga kita masih sama seperti sebelumnya? Katie, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Semuanya sudah berubah. Eden berteriak pada para penjaga yang mengenakan jas, yang tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Untuk apa kamu berdiri di sana? Bawa dia kembali. Kirim ini ke keluarga Patlow. Paksa saja dia untuk menikahi Tuan Muda Patlow jika dia menginginkannya. Dia selalu tertarik padanya. Bukan. Lusinan pria menyerbu ke depan. Menghalangi pelarian Katie. Katie ingin melawan. Tetapi semua bawahannya yang terpercaya ditahan oleh para penjaga. Saat ini,
Dia hanya bisa menghela nafas sebelum menyerah. Tangkap dia. Eden menjadi jauh lebih dominan saat melihat Katie berdiri diam. Ketika para pria mengikat tangan Katie, Eden kemudian melangkah maju dan menamparkan wajahnya lagi. Tamparan. Kamu jalang tak tahu malu. Tamparan. Siapa yang memintamu untuk menghancurkan bisnis kami? Bab 3887. Wajah Katie benar-benar bengkak setelah dia ditampar beberapa kali. Keluarga Cobb sedang bergosip saat melihat pemandangan itu. Katie benar-benar pembuat onar. Dia sudah menyakiti kita sekali dengan menyembunyikan dirinya di Hong Kong dan Las Vegas hanya karena dia tidak ingin menikahi seseorang. Dan kemudian ini terjadi. Apa dia ingin seluruh keluarganya mati? Patlow Senior benar-benar marah karena ini. Jika dia memutuskan setiap kolaborasi aliansi seni bela diri kota Blackburn dengan kita akan kehilangan setidaknya ratusan dan jutaan dolar. Bisakah Katie memikul tanggung jawab saat ini? Kita semua memanggilnya tuan rumah kepala. Tapi begitulah cara dia membalas kita. Kerumunan terus menggelengkan kepala. Beberapa tetua rumah menunjukkan ekspresi dingin. Mereka secara alami kecewa dengan tindakan Katie. Katie menarik napas dalam-dalam. Saya akan berurusan dengan hak suplai. Eden. Sekarang biarkan mereka pergi. Kamu akan menghadapinya. Dengan apa? Dengan wajah atau tubuh sialanmu. Eden menjadi sangat arogan ketika dia melihat lengan Katie masih diikat. Dia langsung menjambak rambut Katie dan menatap wajah indah Katie dengan penuh kerinduan. Dia menelan ludahnya. Dia mati-matian mencoba yang terbaik untuk menahan pikirannya yang mengganggu. Keluarga sangat gembira ketika Anda kembali ke sini. Kami pikir Anda akhirnya bisa mengambil alih rumah kepala dan mengatur keluarga. Dan memastikan kejayaan kami. Pada akhirnya, kamu hanya wanita sombong yang sama seperti sebelumnya. Kamu sama sekali tidak membantu keluarga. Nyatanya, Anda malah menghancurkannya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku sudah menemukan rencana untukmu beberapa waktu yang lalu. Begitu kamu menikahi Tuan Muda Patlow, mereka tidak akan membuat kita bertanggung jawab lagi. Jika kamu tidak menerima, maka kami punya alasan untuk percaya bahwa kamu menyembunyikan seorang pria dari kami. Menurut aturan keluarga kami, wanita tak tahu malu sepertimu harus ditenggelamkan. Eden tertawa kecil sebelum memberikan peringatan lain. Itu benar. Tenggelamkan saja dia jika dia tidak menurut. Sebagai nyonya keluarga Cobb, dia mempermalukan seluruh keluarga dengan mengumumkan bahwa dia memiliki seorang pria di luar. Wanita ini tidak tahu malu. Katie memiliki pandangan yang dalam di wajahnya dan memelototi Eden. Tepat ketika Eden memberinya senyum bangga, dia meludah dengan marah. Aku akan bunuh diri bahkan sebelum aku menikahi bajingan sialan itu. Kamu tidak akan menikah dengannya. Eden membeku. Kemudian, dia tertawa dan memberi isyarat kepada seseorang untuk membawa cambuk. Kalau begitu, kita hanya perlu mencambukmu sampai kamu setuju. Jika kamu masih tidak menurut, kami akan menenggelamkanmu dan mengirim mayatmu ke keluarga Patlow. Saya yakin mereka akan senang dengan itu. Valerie berjalan mendekat dan mengambil cambuk dari tangan Eden. Lalu dengan marah mengayunkannya ke seluruh tubuh Katie. Beraninya kau berbicara kembali. Tuan Muda Patlow tertarik padamu. Ini adalah berkah bagimu. Namun, kamu menolak tawaran itu. Hak apa yang kamu miliki untuk menolaknya? Tangan Katie diikat sepenuhnya. Dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit. Daging di tubuhnya hangus setiap kali Valerie mencambuknya. Meskipun ekspresinya menunjukkan penderitaannya, dia tidak membuat satu suara pun. Bab 3888. Terima kesepakatannya. Valerie terus mencambuk Katie. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Sejak dia masih kecil, dia memendam kecemburuan yang ekstrim terhadap Katie, yang selalu lebih cantik dan lebih menonjol darinya.
Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengeluarkan beberapa kerusakan. Dia secara alami akan mengambil kesempatan itu. Cepatlah. Katie terhuyung ke belakang setelah terkena cambuk lagi. Dia hampir jatuh ke tanah karena benturan itu. Saya tidak akan pernah menikah dengan Tuan Muda Patlow, ulangnya. Nadanya mantap. Dia kemudian melontarkan pandangan khawatir ke halaman belakang. Karena Dean sedang beristirahat di sana. Akan buruk jika istirahatnya diganggu oleh orang-orang ini. Apakah Anda khawatir tentang orang tua itu? Kenapa kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu? Valerie terkekeh dingin saat menatap mata Katie. Dia berjalan di samping Katie dan berbisik dengan licik. Jangan khawatir. Akan ada seseorang yang merawat lelaki tua itu segera. Ketika dia mati, kami akan menyalahkanmu. Hahaha. Valerie tertawa terbahak-bahak. Suaranya melengking dan menyeramkan. Karena kamu tidak mau menerima tawaran itu, lelaki tua itu harus membayar harganya. Tentu saja Anda harus disalahkan untuk ini. Panik mewarnai wajah Katie. Dia menggertakkan giginya. Jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Dia juga kakekmu. Kakekku. Eden terkekeh dingin sebelum menamparkan wajah Katie. Dia lumpuh sekarang. Apa haknya untuk menjadi kakekku? Kami membutuhkan dewa perang. Bukan orang tua lumpuh. Keluarga Kop tidak membutuhkan orang seperti itu. Dan kamu termasuk dalam daftar. Jika kamu tidak mematuhinya sekarang, orang tua itu akan mati. Eden memutar nomor dan melakukan panggilan video. Di sisi lain telepon. Seseorang telah mengangkat Dean saat dia tidak sadarkan diri dan membawa secangkir obat ke mulutnya. Tidak, jangan. Tubuh Katie bergetar. Aku akan melakukannya. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Biarkan kakekku pergi. Biarkan dia pergi. Mata Katie menjadi gelap begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Dia kembali untuk merebut kembali kejayaan masa lalu keluarganya. Tetapi begitulah cara mereka memperlakukannya. Hatinya benar-benar hancur. Pegang kata-katamu. Eden tertawa terbahak-bahak dan memandangi kerumunan. Semua orang mendengarnya. Kan? Nona Kop setuju untuk menikah dengan Tuan Muda Patlow. Kami tidak memaksa tangannya. Eden mengeluarkan kontrak pernikahan. Dan akan membubuhkan kep tangan Katie di atasnya. Tepat pada saat ini. Jeritan kesakitan terdengar dari ponsel Eden. Mereka yang mengangkat Dean semuanya dikirim terbang. Panggilan terputus segera setelah itu. Pada saat yang sama, ledakan keras terdengar di pintu masuk. Bam, bam, bam. Orang-orang yang ditempatkan di pintu masuk terbang masuk. Tepat setelah itu, seseorang masuk. Tampar, tampar, tampar. Orang-orang yang menyandera Katie semuanya ditampar ke tanah. Valerie langsung dipukuli juga. Valerie meringis kesakitan. Wajahnya hampir terdistorsi oleh serangan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan benar-benar datang untuk menyelamatkan tepat pada waktunya. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya melihat siapa yang masuk. Itu Harvey. Bab 3889. Bajingan. Setelah melihat adiknya ditampar, Eden berteriak marah dan menerkam ke depan dengan marah. Harvey dengan tenang meraih leher Eden dan kepalanya di atas meja batu. Bam! Terdengar ledakan keras. Dan perangkat teh yang diletakkan di atas meja pecah berkeping-keping karena benturan yang menakutkan. Darah menutupi wajah Eden sepenuhnya. Harvey menarik Eden ke samping. Kepala Eden terus berputar karena serangan itu. Harvey kemudian mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Keluarga Kop membeku. Sedetik kemudian, mereka menyerang Harvey dengan kursi batu. Harvey langsung menamparkan mereka tanpa melirik mereka. Dia terus menamparkan setiap orang yang dibawa Eden hingga jatuh. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Puluhan orang dari keluarga Kop telah jatuh ke tanah. Mereka semua menutupi wajah mereka saat tubuh mereka mengejang kesakitan.
Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau apa yang dapat Anda lakukan, nak. Tapi ini wilayah keluarga Kop. Kami adalah salah satu keluarga besar di Laut Selatan. Orang asing acak sepertimu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Seorang lansia berdiri. Ekspresi lurus di wajahnya. Apakah kamu melanggar hukum? Beraninya kau memukuli orang-orang kami seperti itu. Kamu akan membayar untuk ini. Anda. Sebelum pria itu selesai berbicara, Harvey menamparnya. Kalau begitu, mengapa Anda tidak menghentikan Eden dan orang-orangnya melakukan semua ini? Kenapa kamu tidak keluar? Kamu pikir kamu siapa? Harvey berkata dengan tenang. Tuan muda Kop hanya berusaha menangkap anggota keluarga yang tak tahu malu. Wajar jika dia sedikit kasar dengan metodenya. Orang tua lainnya, yang berjanggut, berseru. Selain itu, ini adalah masalah keluarga. Anda, tamparan. Harvey menamparkan pria itu. Sedikit kasar. Orang tua dengan jenggot menjerit kesakitan. Para tetua yang tersisa hendak berdiri juga. Tetapi mereka segera berhenti ketika melihat Harvey begitu kejam. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dan mengangkat yang lain. Kamu melanggar hukum. Kamu benar-benar melanggar hukum. Seru mereka dengan suara gemetar. Sambil menunjuk Harvey dengan marah. Setiap orang dari mereka memiliki status tinggi. Bahkan Dean Kop harus menghormati mereka. Mereka datang ke sini untuk melihat Katie mengalah pada lamaran pernikahan. Namun, Harvey muncul entah dari mana dan merusak segalanya. Ini benar-benar tak termaafkan. Para tetua dipenuhi dengan amarah yang tak terkendali. Mereka sudah memikirkan cara untuk mengalahkan Harvey untuk selamanya. Cukup, Harvey. Katie akhirnya sadar. Kakekku selamatkan dia dulu. Tidak apa-apa. Julian dan Irene sudah ada di sana. Penatua Kop dibawa ke tempat yang aman. Harvey tersenyum tipis pada Katie. Dia telah sepenuhnya siap sebelum dia datang ke sini. Katie menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tidak peduli dengan kesejahteraannya sendiri. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk kakeknya. Dia sangat lega setelah mendengar bahwa dia aman. Bab 3890. Setelah menghibur Katie, Harvey menoleh ke Eden dan yang lainnya dengan tatapan tenang. Dia akhirnya tahu mengapa Katie ingin dia pergi. Dia mengerti betapa keras kepalanya keluarganya. Dan takut Harvey akan berada dalam bahaya karena dia. Dari mana pria ini berasal? Beraninya kau memukul kami seperti ini. Valerie tersadar. Dia tersandung dari tanah sambil menutupi wajahnya yang terluka. Aku akan membunuhmu. Aku ingin kalian berdua dikurung di balik jeruji besi selama sisa hidupmu. Anda akan berharap Anda mati ketika itu terjadi. Kamu pria Katie. Bukan. Eden merangkak naik dari tanah. Wajahnya berlumuran darah. Dia menggertakkan giginya. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok di surga karena begitu tidak tahu malu dan sombong. Eden ingin melawan. Tetapi dia hanya bisa menatap Harvey dengan marah. Dia takut dengan sikap Harvey yang dominan dan galak. Jadi tatapan tajam adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Cukup. Berhenti bicara dengan bajingan ini dan hubungi polisi. Valerie berteriak seperti orang gila. Dan mengibaskan rambutnya dengan angkuh. Aku tidak akan berhenti sampai mereka berdua dikurung di balik jeruji selama sisa hidup mereka. Apa yang terjadi di sini? Harvey dengan tenang menyodok beberapa bagian tubuh Katie untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dan menanyakan yang tentang situasinya. Katie ragu sejenak sebelum menjelaskan semuanya. Awalnya, dia tidak ingin Harvey terlibat. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin Harvey menderita bahkan tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Katie menyakiti Tuan Muda Patlow karena kamu. Bajingan. Ayah Gael. Wakil pemimpin aliansi seni bela diri kota Blackburn. Sudah datang ke depan pintu kami untuk ini.
Persediaan bernilai ratusan dan jutaan dolar terbuang sia-sia karena kamu. Keluarga kami dalam masalah besar. Kami akan musnah hanya karena jalang ini saja. Jadi bagaimana jika kita memberinya pelajaran? Eden menutupi wajahnya. Masih menggertakkan giginya. Wanita seperti dia seharusnya menikah dengan tuan muda Patlow. Pada titik ini, dia seharusnya menderita demi keluarga. Orang berdosa seperti dia secara alami harus dikorbankan. Tuan muda Patlow tertarik dengan jalang ini. Dia seharusnya merasa terhormat. Valerie menambahkan, dia percaya Katie telah memberikan tubuhnya kepada orang lain. Dan itu adalah berkat Katie jika seseorang mengejarnya. Apapun masalahnya, rumah ketiga tidak akan berhenti sampai Katie disalahkan atas penyebabnya. Hanya dengan begitu mereka dapat mengusirnya dari keluarga. Kamu ingin Katie menikah dengan Gael? Harvey bertanya pelan. Itu benar. Eden menjawab dengan dingin. Orang-orang harus mengakui dan menebus dosa-dosa mereka. Ini semua terjadi karena dia. Jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan menikahi tuan muda Patlow, lalu siapa lagi? Dia baru saja merusak barang pada saat ini. Setidaknya kita bisa mendapatkan uang kembali jika kita mengusirnya lebih awal. Dan kamu, saya tidak peduli siapa Anda. Tetapi Katie menyetujui kesepakatan itu. Semua orang di sini juga menyaksikannya. Dia akan menikah dengan tuan muda Patlow, suka atau tidak. Adapun kamu, kamu akan dikurung di balik jeruji besi selamanya karena memukuli anggota keluarga. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.